Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang insyaallah diberkah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesibuk apapun kita di hari Jumat ini, terkhusus kita yang berada di kompleks Pasar Panampu ini, tentunya kita sadar bahwasanya sebagian besar aktivitas kita adalah berdagang, dan itu bukanlah merupakan suatu larangan. Bahkan disebutkan bahwa salah satu amalan atau rezeki atau pekerjaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdagang. Tapi kemudian dengan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, maka tentunya kita paham bahwasanya mendengarkan panggilan azan maka bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila zikrillah. Kenapa kita bergegas berani meninggalkan dagangan kita? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedikit banyak kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang sebetulnya Allah janjikan untuk kita jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita dapatkan. Dan itu sudah menjadi bukti bahwasanya kita bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semua orang sudah paham bahwasanya kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka tentunya la azidannakum. Dalam ayat yang lain disebutkan, kalau ada orang yang bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan kepadanya, akan diberikan kesehatan yang bahkan lebih baik lagi, ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala membalas kita nikmatnya itu, kalau kita bersyukur atas nikmat kesehatan, bukan cuma nikmat kesehatan yang ditambahkan, tapi akan dikebitkan dengan nikmat yang lain, diikutkan dengan nikmat yang lain. Kita umpamanya bersyukur atas nikmat kesehatan, diberikan kesehatan dan dinaikkan dagangan kita. Kalau seandainya ada orang yang mengaku umat Rasulullah SAW, yang bahkan sampai saat sekarang ini tidak tergerak hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti
bisa kita manai belum mampu untuk betul-betul bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita dalam diri kita senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah mengajarkan kita banyak hal, baik yang berurusan dengan duniawi, lebih-lebih lagi yang berurusan dengan akhirat kita. Semua sudah digambarkan Rasulullah. Tinggal kita bagaimana mau mengaplikasikannya, mau mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya saya mengajak kita semua, terkhusus bagi diri saya sendiri, untuk senantiasa memperbaharui, merenungi diri kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, kata Allah. Dan sesungguhnya bekal yang paling baik di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Berdagang itu bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Salat 5 waktu itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tersenyum kepada saudara kita bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Jadi bukan hanya persoalan sujud, bukan hanya persoalan puasa, bukan hanya persoalan zakat, bukan hanya persoalan haji yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tapi berbuat baik kepada saudara-saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membeli dagangan kita adalah merupakan jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita jual dagangan kita, jujur insya Allah mengantarkan kita kepada ketakwaan. Dan itulah sebaik-baik bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekarang kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Kalau tidak salah hari ini sudah memasuki 27 Zulqa'dah. Artinya kurang lebih 3 hari ke depan akan memasuki bulan Zulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Tawbah ayat 36, Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi bukan cuma orang barat yang memiliki 12 bulan. Kita pun sebagai seorang muslim juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Fi kitabillahi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahkan di dalam bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, dimuliakan, sangat dihormati. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, salasatul mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, wa Rajab, dan bulan Rajab yang terdapat antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Artinya, bahwasanya di saat sekarang ini kita berada di bulan yang haram, di bulan Zulqa'dah, yang bahkan ketika sebagian besar mendapati bulan Zulqa'dah, hampir seluruh orang timur, orang Bugis, Makassar memaknai sebagai bulan Tacipi. Alasannya adalah sangat sederhana. Tacipi karena berada di antara 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi ada permasalahan lain yang sebetulnya terjadi ketika memasuki bulan Zulqa'dah, yang bahkan sebagian menganggapnya sebagai bulan yang sakral, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala hikmah diadakannya 4 bulan haram itu adalah ulama mencoba menafsirkan, mencoba memahami, mencoba menerjemahkan bahwa kenapa disebutkan sebagai bulan haram 4 bulan ini, karena salah satu di antaranya adalah diharamkannya pertumpahan darah, peperangan. Kalau di zaman Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat relevan, artinya sangat sejalan. Karena di zaman Rasulullah SAW itu memang sedang terjadi peperangan.
Nah, maka kemudian ulama mencoba lagi untuk menyimpulkan bahwasanya yang diharapkan dalam 4 bulan haram itu ditekankan bahwasanya seorang muslim sangat ditekankan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang di luar pun 4 bulan yang kita sebutkan tadi ini tetap diharapkan kita melakukan dosa besar. Tapi masuk dalam 4 bulan ini sangat jauh lebih ditekankan. Maka bisa dipahami bahwasanya yang dilarang dalam 4 bulan haram itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram serta bulan Rajab adalah melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Memasuki bulan Tasyrik, Zulqa'dah, ada banyak orang yang menganggap bahwasanya orang yang melakukan kegiatan di bulan tersebut akan mendatangkan kesialan. Sering kita pasti dapati ada seseorang yang ingin menikahkan anaknya tidak sampai jadi di bulan Zulqa'dah karena menganggap bulan Zulqa'dah adalah bulan kesialan, yang kemudian harus tertunda sampai memasuki bulan berikutnya atau bahkan berbulan-bulan. Beruntunglah kalau seumpama masih jodohnya. Kalau kemudian keburu menikah dengan orang lain, berarti dia menghindarkan diri dari hal-hal yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian menundanya sampai bulan yang tidak ditentukan. Atau persoalan lain selain pernikahan, ada seseorang yang ingin membangun rumah, tapi begitu memasuki bulan Zulqa'dah enggan mendirikan rumahnya karena menganggap bahwasanya orang yang membangun rumah di bulan Zulqa'dah tersebut bisa mendatangkan bahaya dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian perlu kembali kita pelajari, perlu kembali kita renungi bahwasanya apa sebab dan akibat sebetulnya yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu di bulan Zulqa'dah. Karena secara mafhum mukhalamah sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu usul fikih, bahwasanya kalau ada sesuatu yang dilarang dalam satu waktu, berarti ada sesuatu yang diperintahkan dalam satu waktu tersebut. Kalau kita dilarang melakukan dosa besar di bulan Zulqa'dah, berarti kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan di bulan Zulqa'dah. Dan menikah bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan dianjurkan atau bahkan sampai wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan membangun rumah, membeli motor, mobil, membeli rumah dan lain sebagainya. Semua baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita tidak mempergunakan bulan tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki di bulan Zulhijjah beberapa hari ke depan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada amalan yang saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti yang sebaiknya dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, kata di hari-hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Rasulullah hari-hari tersebut di 10 pertama bulan Zulhijjah. Artinya apa? Nanti di memasuki 10 pertama Zulhijjah ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita kembali kepada redaksi hadis, kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Entahkah kita mau bersedekah, mau memperbanyak zikir, mau memperbanyak amalan-amalan yang lain, ataupun berpuasa dan lain-lain sebagainya. Sangat dianjurkan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka kemudian bahkan ketika memasuki nanti 9 Zulhijjah, sebagaimana kita paham bersama, mengetahui bersama bahwa sangat dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Siyaumu yawma Arafah," berpuasa pada hari Arafah, "Ahtasibu 'ala Allah an yughfira sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'daha." Berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah bisa menghapuskan dosa yang telah berlalu 1 tahun dan dosa 1 tahun yang akan datang. Tapi yang harus kita catat dan garis bawahi adalah tentunya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kita kepada saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, membutuhkan maaf dari orang yang kita berbuat berdosa. Maka kemudian jangan kita menganggap bahwasanya ini adalah ibadah sunnah. Kenapa sebabnya umat Islam meninggalkan satu perkara sunnah
karena menganggap entengnya suatu ibadah sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebetulnya permasalahan apa yang dia dapatkan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika dia mendengarkan bahwasanya sunnah cenderung kita tinggalkan karena tidak ada dosa ketika kita meninggalkan. Maka dengan demikian, ketika kita berada di 9 Zulhijjah nanti berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakan puasa Arafah tersebut. Yang terakhir adalah ketika memasuki 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berkurban. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Tadi disampaikan oleh panitia masjid kita bahwasanya bagi orang yang berkurban akan mendapatkan daging 7 kilo dan potongan-potongan tulang. Tidak banyak masjid yang bisa memberikan penerangan seperti itu. Ada beberapa masjid yang saya tahu mereka hanya memberikan daging, bahkan hanya memberikan 5 kilo daging. Nah, yang harus kita pelajari bahwasanya dalam zaman Rasulullah SAW itu tidak ada pembaliknya hal berkurban. Tapi yang harus kita pelajari di saat sekarang ini memang harus ada panitia kurban. Karena kenapa? Dengan adanya panitia kurban membantu bagi orang-orang yang berkurban untuk dijalankan hewan kurbannya atau dilaksanakan hewan kurbannya. Tapi yang harus dicatat bagi panitia kurban adalah jangan sampai dia menganggap dirinya seolah-olah dia yang berkurban dibandingkan orang yang berkurban. Kita paham, Pak? Ada masjid, ada panitia kurban, si orang kurbannya. Orang minta tulangnya tidak bisa, orang minta ininya tidak bisa, hanya diberikan daging tok. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW, panitia kurban tidak berhak mendapatkan upah dari apa yang telah dikurbankan pemilik kurban, tapi kemudian bisa mendapatkan haknya. Maka kemudian kenapa panitia kurban itu perlu transparansi, perlu secara dijelaskan kepada orang yang berkurban, supaya orang yang berkurban itu betul-betul ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sapi kita sebetulnya ini tidak 2 juta harganya, 19 juta tidak 2 juta per orang. 1 juta 950, 50-nya itu administrasi. Orang kalau mendengarkan itu bisa akan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tadi disampaikan, dapat 7 kilo sapinya ditambah dengan tulangnya, itu luar biasa, bisa menggembirakan bagi orang-orang yang berkurban. Karena tidak semua orang hanya menginginkan dagingnya, ada juga orang yang menginginkan tulangnya. Nah, itulah kembali lagi saya ingat yang saya sampaikan bahwasanya tidak semua masjid bisa mengatakan seperti itu. Kita bersyukur di tempat ini. Mudah-mudahan depannya jauh lebih baik lagi. Karena kenapa? Ibadah kurban adalah ibadah sosial, yang artinya bukan hanya persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi persoalan kepada sesama manusia yang berkurban, panitia kurban, yang menyembah kurban dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di bulan ini, di bulan haram ini, dan di bulan depan, di bulan Zulhijjah, dan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin dekat, dan yang belum sempat berkurban di tahun ini bisa berkurban di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله تعالى أمركم بعبادته بنفسه وثنى بالملائكة قدسه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم يسر كل أمورنا ولا تحسن علينا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة المكرمة ومدينة المنورة بالحج والعام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا ويعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا من فضله ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون.